Lalu di masa Sayyidina Utsman bin Affan, berarti setelah Nabi Muhammad wafat, ada seorang pemuda ingin mendatangi Khalifah Utsman bin Affan, akan tetapi selalu tidak bisa ditemukan waktu karena Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan selalu sibuk dengan urusan negara. Sehingga pemuda ini datang kepada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Hunayf. Bukan Utsman bin Affan lagi, Utsman bin Hunayf. Lalu Utsman bin Hunayf mengajarkan yang diajarkan Rasulullah kepada orang buta tersebut. Coba doakan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina nabiyir rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajatil tuqdal. Pergi salat 2 rakaat, i'til midha'ata fa shalli rak'atain summa qul hadat du'a, kata Utsman bin Hunayf. Pergi ke tempat wudu, berwuduklah, salat 2 rakaat dan berdoalah dengan doa ini. Sehingga pemuda tadi berdoa dengan doa tersebut, lalu dia apa? Lalu dia pergi ke depan pintu rumahnya Utsman bin Affan. Tiba-tiba pintu terbuka selebar-lebarnya. Dia si penjaga pintu membawa pemuda tersebut ke hadapan Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan menjamunya. Lalu dia menyebutkan hajatnya kepada Sayyidina Utsman sehingga tertunaikan hajatnya. Yang awalnya dia sangat sulit bertemu dengan Sayyidina Utsman, tapi gara-gara bertawassul dengan doa tersebut, hajat-hajatnya dipenuhi. Setelah selesai berjumpa dengan Sayyidina Utsman, orang ini datang kembali menghadap kepada Utsman bin Hunayf yang mengajarkannya cara bertawassul. Apa kata pemuda ini? Kenapa bisa kamu tahu bahwa Sayyidina Utsman bin Affan akan menerima saya setelah mengamalkan doa ini? Kata si pemuda itu. Lalu Utsman bin Hunayf mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sama dan ibadah yang sama kepada seorang yang buta sehingga dia mengamalkan amalan tersebut, sehingga dia berdoa dengan doa tersebut sehingga Allah mengembalikan kebutaan, mengembalikan penglihatannya, dia tidak buta lagi. Berarti ada 2 kisah, satu di masa Rasulullah, satu di masa Utsman, dan kedua-duanya tak ada suatu sahabat pun yang mengingkarinya. Kalau seandainya perbuatan itu adalah musyrik, syirik, bagaimana mungkin sahabat diam melihat perbuatan yang demikian, kan? Dan hadis ini, hadzal hadisu sahihun bila khilaf. Hadis ini adalah hadis sahih tanpa ada perkhilafan. Rawahul Hafidz Tabarani, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Tabarani. Al-Hafiz At-Tabarani punya kitab yang bernama Al-Mu'jamul Awsat. Ada dia punya 3 kitab, Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Shaghir sama Al-Mu'jamul Awsat. Di dalam Al-Mu'jamul Awsat, ketika Al-Hafiz At-Tabarani menyebutkan hadis ini, tak ada satu hadis pun di kitab tersebut yang beliau sebutkan mulai dari awal kitab. Misalkan kitab ini isinya, misalkan ini adalah Al-Mu'jamul Awsat. Semuanya isinya hadis. Mulai dari hadis pertama sampai hadis terakhir, tidak ada satu hadis pun yang dikatakan Imam At-Tabarani di dalamnya hadza hadisun sahihun ataupun hadza hadisun dhaif. Tak ada. Dia hanya meriwayatkan hadis saja, menyebutkan hadis saja, qala Rasulullah, tanpa memberikan hukum. Kecuali satu hadis yang disebutkan hadza hadisun sahih. Hadis apa hadis ini? Hadis Nabi mengajarkan orang buta itu bertawassul melalui nama beliau. Mungkin ini suatu karomah kepada beliau, mungkin ini suatu kemuliaan kepada beliau. Kenapa beliau sebutkan hadza hadisun sahih? Mungkin salah satu karomah beliau tahu akan datang di akhir zaman kelompok
yang mensyirikkan orang yang bertawassul kepada selain Allah. Di Mu'jamul Awsat tak ada satu hadis pun yang dikatakan Imam At-Tabarani hadza hadisun sahih kecuali hadis ini. Kecuali hadis ini. Hadis dari Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah. Hanya itu yang disebutkan Imam At-Tabarani dalam kitab tersebut, hadza hadisun sahih. Mungkin itu karomah beliau karena beliau tahu di akhir zaman akan datang kelompok yang mensyirikkan perbuatan tawassul kepada para nabi dan para wali. Al-Hafiz Al-Baihaqi diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi. Wal-Hafiz As-Subuki diriwayatkan oleh Al-Hafiz As-Subuki. Wal-Hakim Imam Al-Hakim. Wat-Tirmizi dan Imam At-Tirmizi. Wa ghairuhum katsir, dan selain mereka banyak. Maksudnya banyak ulama-ulama selain mereka yang meriwayatkan hadis ini. Berarti sudah ada 3 dalil tentang kebolehan bertawassul. Pertama ayat wabtagu ilaihil wasilah, yang kedua doa keluar dari rumah menuju tempat salat, ketiga doa yang diajarkan baginda Nabi kepada orang yang buta. Begitu juga doa yang diajarkan Utsman bin Hunaif kepada pemuda yang mempunyai hajat kepada Utsman bin Affan. Dan hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya, dan di kitab tersebut tidak disebutkan satu hadis pun dengan sebutan hadza hadisun sahih, ini adalah hadis sahih, kecuali hadis ini saja. Jadi kitab yang tebal itu segini tebalnya itu. Tak ada satu pun hadis yang dikatakan oleh dikatakan oleh Imam At-Tabarani hadza hadisun sahih kecuali hadis tersebut. Bisa jadi itu adalah karomah beliau. Beliau mengetahui, Allah berikan beliau kasyaf bahwa akan datang di akhir zaman kelompok yang mensyirikkan ataupun kelompok yang mengingkari kebolehan bertawassul kepada para nabi dan para wali. Ada yang tertinggal lebihnya? Wa yajuzu tawassulu bihim bil ijma', dan boleh bertawassul dengan mereka. Dengan mereka siapa ini? Nabi dan para wali. Bil ijma', secara ijma' ulama. Jadi tidak ada di antara mazhab yang terkenal, mazhab yang mu'tabarah, baik Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tak ada satu orang pun ulama yang mengatakan tidak boleh bertawassul kepada para nabi dan para wali. Semuanya mengatakan boleh. Hanya kelompok Syirzimah, hanya kelompok kecil seperti Wahabiyah wa atba'uhum dan yang mengikuti mereka yang mengatakan syirik hukumnya bertawassul kepada selain Allah. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah.